Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Siang juga, wabarakatuh. Bu. Siang juga, Bu. Oke, pada hari ini kita akan membahas latihan soal ya, latihan soal minggu yang lalu, yaitu hukum-hukum dasar kimia dan tata nama senyawa ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan kalian bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini soal 2 minggu lalu ya, latihan tata nama senyawa. Ini punyanya Baikuni. Baikuni ada ya? Ada, Bu. Oke. Nanti saya tanya-tanya ya, Baikuni ya. Yang pertama yaitu berikanlah nama senyawa berikut ini. Yang pertama K2O. K2O berarti ini K-nya adalah kalium, O-nya adalah oksigen, tambahkan akhiran ida ya. Jadi kalium oksida. Ini termasuk tata nama apa ini? Baikuni, ion, kovalen, garam, asam, atau basa? Masuknya kemana nih, Baikuni? Tata nama apa ini? Ada yang bisa bantu jawab? Masuknya apa nih? Ion, kovalen, garam, asam, atau basa? Kalium oksida. Bingung? Coba Salwa, Salwa. Ada Salwa? Ya, Bu. Oke, Salwa. Ini kalium oksida masuknya kemana? Tata nama apa? Ion, kovalen, garam, asam, atau basa? Apa Salwa? Lupa lagi. Ada yang bisa jawab? Ion bukan, Bu. Betul, ion ya. Nah, oke, makasih Diana. Ini berarti kalium oksida masuknya tata nama ion ya. Nah, berarti apa di sini? Logam ditambahkan dengan non logam plus akhiran ida itu ya. Kemudian yang B, CaCl2. Nah, CaCl2 berarti apa nih? Kalsium klorida. Ca-nya adalah logam ya, kalsium. Cl-nya adalah non logam, klor, tambahkan akhiran ida. Berarti kalsium klorida. Ini masuknya ion juga. Tata nama ion ya. Kemudian Cl2O. Cl2O berarti apa ini? Cl-nya kan ada 2, berarti pakai awalan di. Cl-nya adalah kloro, berarti di kloro, O-nya 1, pakai awalan mono. Berarti di kloro monoksida. Ini termasuk apa? Kovalen. Kata nama kovalen ya.
Kemudian Cl2O5, Cl-nya ada 2 ya, berarti di kloro, O-nya ada 5, berarti pakai awalan penta. Jadi di kloro penta oksida. Kemudian MgOH 2 kali, berarti apa? Mg-nya adalah magnesium, OH-nya adalah hidroksida. Ini masuknya ke dalam basa. Kemudian CaSO4, Ca-nya adalah kalsium, SO4-nya berarti sulfat. Ini apa ini? Garam ya. Karena apa? Ca-nya kan monoatomik ya, SO4-nya poliatomik. Ini berarti masuknya garam. Kemudian FeCl3. Nah, FeCl3 berarti namanya apa? Ini kan kita nggak tahu ya kalau Fe itu kan ada besi 2, ada besi 3. Berarti gimana? Tulis dulu. Fe ditambah Cl. Cl min. Di sini kan ada 3. Nah, berarti tulis aja di sini 3. Nah, min 1 kali 3 kan min 3. Kan harus sama dengan 0, berarti plus 3. Berarti Fe-nya 1, Cl-nya ada 3. Berarti FeCl3 ini adalah besi 3 klorida. Kemudian NaH. NaH berarti apa sini? Natrium hidrida. Mg3N2 berarti apa? Magnesium nitrida. Br2O3. Br-nya ada 2. Berarti pakai awalan di. Br itu kan bromo. Berarti di bromo. O-nya ada 3. Berarti trioksida. Ini apa ini? Nyambung ya? Baik kuning. Trioksida ya. Tribomo trioksida. Kemudian CBr4. C-nya adalah karbon. Br-nya kan ada 4, berarti tetra. Ini namanya apa? Nah, tolong diperhatikan baik kuning ini tulisannya. Tetra bromida. Kemudian HBrO4. Nah, HBr ini berarti apa nih? Asam perbromat. Ada lagi Al2SO4 3 kali. Al-nya adalah aluminium. Al3+ ya. Ditambah dengan apa di sini? SO4. SO4 itu sulfat. SO4 2 min berarti SO4-nya ini dikalikan 3, ini dikalikan 2. Jadi apa? Al 2 SO4 3 kali. Itu ya. Berarti aluminium sulfat. Kemudian besi 2 klorida. Ini sama aja berarti ya. Karena Cl-nya di sini Fe ditambah dengan Cl min. Karena ada 2 di sini, kalikan 2. Berarti di sini plus 2. Jadinya besi 2 klorida. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kita lanjut untuk nomor 2. Tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Silikon tetrafluorida. Silikonnya apa? Fi ya. Ditambahkan dengan tetrafluorida. Berarti F ya. F min ya. Berarti 4 F min. Berarti ini Si-nya harus dikalikan. Si-nya muatannya plus 4. Jadi SiF4. Silikon tetrafluorida. Kemudian kobalt 3 nitrat. Nah, kobalnya kobalt 3. Nah, berarti muatannya plus 3 ditambah dengan nitrat. Nah, nitrat itu apa? NO3 min ya. Nah, kan harus sama dengan 0 nih, berarti ini dikalikan 3. Min 1 kali 3 berarti min 3. Min 3 plus 3 kan 0. Berarti gimana? CO. Kemudian NO3 3 kali. Benar ya? Kemudian karbon disulfida. Karbonnya C plus 4. Sulfidanya adalah S2 min. Berarti ini harus dikalikan 2.
Berarti gimana? CS, nah 2. Itu ya, C-nya 1, S-nya ada 2. Berarti CS2 karbon disulfida. Kemudian besi 2 fosfat. Nah, besi 2 fosfat berarti Fe. Nah, kalau besi 2 berarti muatannya berapa? Plus 2. Ditambah dengan fosfat. Nah, fosfat itu berarti apa? PO4 3-. Nah, biar sama berarti gimana nih muatannya? Tinggal dikalikan saja. Fe-nya dikalikan 3, Fe-nya dikalikan 2. Kan jadinya gimana? Fe-nya ada 3, kemudian PO4, karena ada koefisiennya berarti tambahkan 2. Fe3, PO4 2 kali. Itu ya. Kemudian aluminium silikat. Nah, untuk aluminium silikat ini dia ternyata apa? Terbentuk dari aluminium oksida dan silikon oksida SiO2. Jadi tidak ada ya ini ya untuk aluminium silikatnya. Kita anulir saja. Kemudian kalium nitrat. Kalium nitrat berarti kaliumnya K, nitratnya adalah NO3-. Kebetulan sama-sama ini ya. Muatannya sudah sama, K-nya plus 1. K-nya plus 1, kemudian ditambah dengan NO3-. Ini ya. Jadinya KNO3. Kemudian di nitrogen monoksida. Nitrogennya berarti ada 2, N2 ya. Kemudian oksida. Berarti oksigennya 1, berarti N2O. Selanjutnya kalium dikromat. Nah, kaliumnya adalah K+, kemudian dikromatnya adalah Cr2O7 2- ya. Nah, kalau 2- berarti ini gimana? Ini kan -2 kan harus sama dengan 0. Di sini plus 1, berarti harus dikalikan 2 K-nya. Kalikan 2. Jadi K2, nah koefisiennya pindah. K2 Cr2O7. Jadi untuk yang H itu K2 Cr2O7. Itu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang masuk sudah berapa orang? 29. Selanjutnya adalah latihan hukum-hukum dasar kimia. Ini punyanya Nabila. Nabila ada Nabila? Ada, Bu. Oke. Nanti jawab ya pertanyaannya ya. Iya, Bu. Oke, yang pertama, lengkapi tabel dan tulis persamaan reaksinya. 0,24 di sini ya, massa tembaga. Ditambah berapa? Hasilnya 0,36 gitu ya. Berarti jawabannya adalah 0,12. Kemudian yang kedua, 0,30 ditambah 0,15. Berarti hasilnya berapa? 0,45. Kemudian bilangan berapa ditambahkan 0,20 hasilnya 0,60. Berarti 0,40. Kemudian 0,6 ditambah 0,40 hasilnya 1. Ini sesuai dengan hukum kekekalan massa ya. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, di mana massa sebelum reaksi itu harus sama dengan massa setelah reaksi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tembaga sama belerang ini kalau dijumlahkan harus sama dengan tembaga 2 sulfida gitu ya kalau misalkan dijumlahkan. Ini yang paling mudah ya, hukum yang pertama, hukum dari Lavoisier. Kemudian pertanyaannya apa ini? Oh, ini sudah ada jawabannya. Ini caranya ya, Nabila ya? Iya, Bu. Oke.
Oh, ini persamaannya. Jadi persamaannya tembaganya kan Cu, belerangnya adalah S. Ini sudah sama ya. Berarti persamaannya adalah Cu ditambah S menghasilkan CuS. Ini ya persamaannya ya. Ini benar ini. CuS. Untuk nomor 2. Nomor 2. Logam natrium jika direaksikan dengan gas oksigen akan dihasilkan natrium oksida. Data percobaan adalah sebagai berikut. Pertanyaannya apa? Oh, ini pertanyaannya apa ini? Yang A pertanyaannya apa, Nabila? Sebentar, Bu. Ngeblank soalnya di saya, Bu. Ini pertanyaannya yang 2A. Pertanyaannya apa ini? Tentukan perbandingan massa natrium dengan massa oksigen pembentuk senyawa pada setiap percobaan. Oh, jadi yang ditanyain adalah perbandingannya ya. Kita lihat perbandingan dari senyawa, perbandingan dari natrium dengan oksigen. Ini kan 0,767 ya. Oh, 0,767 dari mana? Salah nulis ya? Iya, Bu, kayaknya salah nulis deh, Bu. 0,757 ya ini ya. 0,757 dengan 0,263. Nah, kita lihat di sini yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah yang 0,263. Jadi ini 0,757 dibagi 0,263, kemudian 0,263 dibagi 0,263. Hasilnya adalah 2,87 berbanding 1. Benar ya? Oke, kemudian yang kedua, sampel yang B. Sampel yang B di sini Na-nya 1,149. Oksigennya adalah 0,399. Yang kecil kan, yang paling kecil 0,399. Berarti dibagi 0,399. Hasilnya adalah 2,87 banding 1. Kemudian sampel yang C. 1,025 Na-nya, oksigennya adalah 0,357. Berarti dibagi 0,357 ya, 0,357. Berarti hasilnya adalah 2,87 berbanding 1. Kemudian, apakah data tersebut sesuai dengan hukum perbandingan tetap? Jelaskan. Kebetulan sama semua ini, berarti apa nih? Sesuai. Nah, itu ya, sama semua. Data di atas memenuhi atau sesuai dengan hukum perbandingan tetap karena senyawa yang sama meskipun dari sampel yang berbeda memiliki komposisi yang sama dan tetap, yaitu sama-sama 2,87 atau apa ini? 2,87 yang dimana sesuai dengan bunyi hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Itu ya. Jadi sesuai ya. Kemarin ada yang tanya, ada yang isi, yang membingungkan adalah hukum Proust. Ini ya, kita lihat. Hukum perbandingan tetap. Nah, ini ya hukum Proust ya, kemarin. Jadi kalau misalkan hukum Proust, bedanya apa sama hukum kekekalan massa? Kalau hukum kekekalan massa ini kan sebenarnya sama ya, senyawanya sama. Senyawanya sama ya, sini ya. Cuman yang membedakan adalah percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Jadi zatnya tetap sama, hanya saja diulangi gitu ya. Masa sebelum dan masa setelah reaksi sama. Sedangkan kalau untuk hukum Proust itu, ini senyawanya berbeda, atau misalkan mungkin asalnya berbeda, tapi unsur pembentuknya sama. Misalkan di sini ada Na, misalkan ada NaO atau ada Na2O gitu ya.
Ini kan sama-sama pembentuknya adalah Na sama O. Kemudian perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa itu adalah tetap. Ini kalau misalkan dibandingkan antara satu senyawa dengan satu senyawa yang lainnya itu sama ini dibandingkan. Ya, perbandingannya sama. 1 berbanding 1,54, 1 berbanding 1,54, 1 berbanding 1,54. Caranya gimana? Ini aja, kamu lihat massa natrium kan 0,786, massa kloridanya adalah 1,214. Dibagi dengan yang paling kecil kan 0,786. Nah, berarti nanti 0,786 dibagi 0,786. Kemudian 1,214 dibagi dengan 0,786. Sama juga dengan yang ini, yang sampel yang Madura ini. 0,59 dengan 0,91. Gitu ya. Ini kalau misalkan dibandingkan harus sama. Berarti ini dia memenuhi hukum Proust. Kalau nggak sama berarti dia tidak memenuhi hukum Proust gitu ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, yang C. Reaksi Na dan O menghasilkan Na2O. Ini caranya gimana, Nabila? Coba tolong dijelaskan. Bisa dapat 2Na plus setengah O2 menghasilkan Na2O. Ini Nabila kan? Ya, Nabila Aulia. Nabila. Iya, Bu. Ya, kenapa ini yang C? Nabila, ini persamaan reaksinya 2Na plus setengah O2 menghasilkan Na2O. Tolong dijelaskan dapatnya dari mana? Dari mana, Nabila? Ada yang bisa bantu jawab, Diana? Diana? Nabila? Baikuni? Niza Rustandi ada? Ini ya, logam natrium direaksikan dengan gas oksigen, menghasilkan natrium oksida. Natriumnya itu kan Na, kemudian oksigennya adalah O2, sehingga didapatlah, ini ya, natriumnya kan Na, kemudian oksigennya adalah O2, sehingga didapatlah Na, natrium 2 oksida ya, Na2O. Kemudian lalu duanya dari mana? Setengahnya dari mana? Nah, ini nanti kita akan bahas minggu depan persamaan reaksi. Jadi ini benar ya, tapi ini nggak boleh pecahan, harusnya dikalikan 2. Berarti 4Na ditambah O2 menghasilkan 2Na2O. Nah, gitu ya. Ini kita akan bahas persamaan kimia minggu depan. Oke, kemudian yang ketiga. Perbandingan massa N dan O dalam senyawa di sini. Ini ya. Nah, ini ya, Proust N sama NO2. N-nya 21, kemudian NO2-nya N-nya 28, O-nya 24, 64. Pertanyaannya adalah, buktikan apakah kedua rumus senyawa tersebut memenuhi hukum kelipatan perbandingan. Kita lihat yang NO, ini yang berarti salah satunya harus dibuat tetap. Ini yang dibuat tetap berarti yang mana? Nabila. Nabila.
Ya Bu, mau. Ini yang dibuat tetap berarti yang mana? Yang N nitrogennya apa yang oksigennya? N-nya apa O-nya? Yang N Bu. Yang N-nya. Gimana caranya? Gimana ini caranya? Nah, gimana Nabila? Ada yang bisa coba jawab? Aura. Nadia siapa? Diana, coba Diana. Ini caranya gimana? Kamu sama nggak ini sama Nabila jawabannya? Coba kita lihat punyanya. Saya beda, Bu. Beda, kamu jawabannya gimana? Itu yang punya Nabila, dia yang tetapnya yang N kan, Bu ya? Iya, kamu yang mana? N juga. Yang N juga, tapi caranya gimana? Dibagi. Oke, kita lihat punyanya Diana. Ini punyamu ya Diana ya. Nah, kamu langsung ini nggak ada jawabannya, nggak ada caranya. Caranya gimana Diana? Ini kan masih bisa diperkecil ya, 8/16 ya. Jadinya berapa ini? Satu banding, Nggak diperkecil, Bu. ya harusnya diperkecil ini, jadinya 1/2, Iya. ya kan? 8/16 Benar. kan, berarti 1/2. Iya. Ini saya pengen tahu 7-nya dari mana? Saya mah di itu, Bu, dikali. Jadi Jalannya gimana? 21 sama 24 itu perkalian yang mana yang sama gitu. Ya, gimana caranya 21, terus Dibagi 3 kan 24 dibagi 3 7. 21 Terus yang dibagi 7. 3, gini ya, 21 bagi 3, 7. Iya, Terus 24 dibagi 3, iya, 7. Berapa? 8, gitu. iya, Nah, 21 dibagi 3, 7. Kemudian 24 dibagi 3, itu 8, gitu. Kemudian yang 28-nya gimana? 28 dibagi 4. 28 dibagi 4. Oke, 28 dibagi 4. Hasilnya berapa? 7. 7. Kemudian 4 dibagi 4, gitu. Iya, Jadinya berapa? 16. 16. Kebetulan ini sama ya, kan N-nya dibuat sama ya. Iya, Nih ya, N-nya dibuat sama berarti kan. Nah, berarti perbandingannya adalah perbandingan yang O ya, benar? iya, Bu. Oke. Perbandingan O di sini adalah punyanya NO dengan NO2 ya. Perbandingan O-nya, yang NO-nya adalah 8, ini ya, 8, kemudian NO2-nya adalah 16, gitu ya. Iya, Oke, jadi kita perkecil jadi berapa ini? 1/2. 1/2. Oke, jadi 1/2, gitu ya. Ini jawabannya adalah 1/2. Boleh seperti ini, boleh. Atau boleh pakai caranya
siapa tadi? Nabila ya. Tapi ini Nabila nggak bisa jelasin, ini jelasinnya gimana? Oh, kalau Nabila NO sama NO2-nya kebalik ya, 2:1. Ya, harusnya 1:2. Oke. Memenuhi kedua rumus memenuhi hukum kelipatan perbandingan karena jika salah satunya disamakan maka NO dan NO2 merupakan bilangan bulat sederhana. Ini benar jawabannya. Tapi ini caranya ini masih membingungkan. Nabilanya nggak bisa jelasin. Oke. Selanjutnya adalah yang nomor 4. 2 liter gas propana. 2 liter gas propana C3H8 bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ini ya rumusnya ya. C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Yang ditanya adalah volume gas O2, nah gas O2-nya berapa, kemudian volume gas CO2, CO2-nya berapa, kemudian volume air. Nah, volume airnya berapa? Yang diketahui adalah propananya 2 liter, gitu ya. Jadi, kalau logikanya seperti ini, kalau 1 kalinya adalah 2 liter, 5 kalinya berapa? Gitu kan, berarti kan 10 ya. Kalau 1 kalinya adalah 2 liter, berarti 3 kalinya berapa? Tinggal dikalikan 2 saja, berarti berapa? 6 liter. Kalau 1 kalinya adalah 2 liter, berarti 4 kalinya berapa? Tinggal dikalikan saja, berarti berapa? 8 liter. Jawabannya selesai kayak gini. Ini namanya cara logika. Tapi kalau misalkan esai, berarti kan harus dihitung. Nah, caranya gimana? Nih ya. Volume yang dicari sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien diketahui dikali volume diketahui. Kita mau mencari volume O2. Koefisien yang dicari, nah berarti koefisien O2. Tulis dulu ya di sini ya. C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ya. 3CO2 plus 4H2O. Yang dicari adalah O2. Kita mau cari volumenya O2. Di sini kan koefisien yang dicari berarti koefisiennya punyanya O2. Ini ya, punyanya O2. Oke, ini punyanya O2 berarti 5. Kemudian koefisien yang diketahui kan C3H8 di sini. Nah, ini kan nggak ada nih. Kalau nggak ada berarti anggap aja 1. Maaf, kalau nggak ada berarti 1. Berarti 5/1 dikali 2 liter, karena C3H8-nya 2 liter. Ya. Berarti berapa? 10 liter. Kemudian kita mau cari CO2. Nah, CO2-nya di sini koefisiennya berapa? Koefisiennya 3. Berarti 3 dibanding 1. Satunya dari C3H8. Dikali 2 liter. Berarti berapa? 6 liter. Kemudian H2O. H2O koefisiennya berapa di sini? 4. Nah, koefisiennya 4 ya. Dibagi 1. 1 kan di sini C3H8 dikali 2 liter. Punyanya ini 2 liter, jadi 8 liter. Sama saja kan jawabannya. Nah, ya, 10 liter, 6 liter, 8 liter. Ini kalau ini kan logika. Nah, kalau ini adalah caranya, rumusnya. Atau misalkan gimana ya? Dari sini ngerti nggak nih? Untuk perbandingan koefisien. Jadi kalau koefisien volume yang dicari sama dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali volume yang diketahui. Yang diketahuinya adalah C3H8. Yang dicarinya adalah O2, CO2, dan H2O. Kemudian nomor 5. 2 liter gas metana, CH4 ya, plus O2 dibakar menurut reaksi. Jika dalam 1 liter gas metana terdapat 1000 molekul, nah 1 liter ya, tentukan jumlah molekul gas CO2 dan gas H2O yang dihasilkan. Kita lihat di sini, CH4 kan berarti koefisiennya 1.
kemudian O2 koefisiennya 2, kemudian CO2 di sini koefisiennya 1, kemudian H2O di sini koefisiennya 2. Kita mau mencari molekul CO2 dan H2O ya. O2-nya berapa di sini? O2-nya kan berarti 2 berbanding 1 dikali 2 liter. 2 liter? 2 liter dari mana ini? Dua liter dari mana ini, Nabila? Oh, ini belum selesai jawabannya. Nabila, ini 2 liter dari mana? Yang mana, Bu? Ini yang 2 liter ini dari mana? Sebentar, Bu. Di meet soalnya saya ngeblank, Bu, layarnya, Bu. Diana, mana Diana? Kamu sama nggak ini? Diana mah kamu. Nggak ditulis caranya, cuman gini aja. Ini ya, 2 liter, coba. 2 liter volume O2. O2-nya adalah 2, koefisien yang dicarinya kan berarti 2, kemudian CH4 berarti 1 ya, 2 per 1 dikali 2 liter. 2 liternya dari, ini ya soalnya ya, 2 liter. 2 liter gas metana. Berarti di sini 4 liter, kemudian CO2-nya di sini 1 ya, koefisiennya berarti 1 per 1 dikali 2 liter, hasilnya adalah 2 liter. Kemudian volume H2O berarti koefisiennya 2, 2 per 1 dikali 2 liter berarti 4 liter. Karena jumlah molekulnya berarti volume dikali 1000 molekul. Berarti CH4 2 liter dikali 1000 berarti yang CH4 itu ada 200.000 molekul, kemudian O2. O2-nya kan 4 liter kali 100.000 berarti 400.000 molekul, kemudian CO2-nya adalah 200.000 molekul, kemudian H2O-nya adalah 400.000 molekul. Benar ya? Jadi jumlah molekul CO2-nya adalah 200.000 molekul, kemudian H2O-nya adalah 400.000 molekul. Kalau Diana gimana caranya ini? Diana? Iya, Bu. Nah, nomor 5 gimana ini? Kok kamu ini yang CO2-nya 100.000, yang ini 200.000? Ini masih dalam 1 liter ya? 1 liter apa 2 liter? 1 liter. Iya, karena kan di soalnya ini adalah 2 liter gas metana dibakar. Yang ditanya adalah 2 liternya, Diana nih. Ini kan berarti jumlah molekul CO2 dikali 100.000. 100.000-nya adalah punyanya CH4 ya. Berarti 100.000 karena ini untuk yang 1 liternya. Berarti kalau misalkan 2 liternya, berarti jumlah molekul CO2-nya adalah 200.000 ya. Iya, Bu. Oke, kemudian yang H2O. Ini 1 liternya, berarti 2 liternya adalah 400. 400.000. Ini dilihat lagi soalnya ya, Diana ya. Ya, Bu. Oke. Ini yang untuk 1 liternya kan berarti CH4 itu kalau 1 liternya CH4-nya adalah 1000 molekul. 100.000 molekul.
Berarti kalau 2 kalinya adalah 200.000 molekul, berarti kemudian H2O-nya adalah 400.000 molekul. Ini aja. Nah, ini kan 2 liter. Berarti 2 kali 2, 4. Nah, ini kan 2. Kalau enggak gini nih. Mana ya? Misalkan CH4, kemudian O2, kemudian CO2, kemudian H2O. Ini kan perbandingannya CH4-nya 1, O2-nya 2, kemudian CO2-nya 1, H2O-nya 2, gitu ya. Ini kalau misalkan ini 1 liter, nah 1 liter berarti ini adalah 2 liter, kemudian ini adalah 1 liter, ini adalah 2 liter. 1 liternya tadi berapa? 100.000 ya. Berarti kalau misalkan kalau CH4-nya 2 liter, berarti O2-nya berapa? 4 liter. Kemudian yang ini juga sama, 2 liter. Berbanding, ini tinggal dikalikan 2 saja. Berarti berapa di sini? 4 liter. Gitu ya. Karena kan 1 liternya 100.000, berarti tinggal dikalikan 2. Berarti di sini 200.000. Sini berapa? 400.000. Kemudian di sini 200.000 itu ya. Kemudian 400.000. Jadi pertanyaannya, berapakah yang jumlah molekul CO2? CO2-nya berarti 200.000, kemudian H2O-nya adalah 400.000. Itu ya. Ini kalau misalkan logika seperti ini. Kalau mau jawab seperti ini juga nggak masalah. Lebih mudahan ya seperti ini. Oke, dari sini ya ada yang mau ditanyakan? ...26 orang ini yang masuk, sisanya kemana ini? Nova mau bertanya nggak, Nova? Dewi Putri kenapa keluar? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Keisha, Diana, Ilham, Nabila, Putri, Aura, Baikuni, Nova, Dimas. Saya absen dulu ya. Anissa Fatia ada? Anissa Fatia. Aura. Bu, hadir Bu. Baikuni. Hadir, Bu. Dewi Oktavia. Keluar tadi ya Dewi ya. Diana. Hadir Bu. Dimas. Hadir, Bu. Zakia Rahma. Hadir, Bu. Fahmi Ramadan. Fasya. Ilham. Keisha. Khairu Tamam. Hadir, Bu. Laura. Hadir, Bu. Muhammad Fahreja. Hadir, Bu. Muhammad Lutfi. Hadir. Muhammad Najwan. Hadir, Bu. Mutiara. Mutiara. Nabila. Hadir, Bu. Nadia. Najla. Hadir, Bu. Niza Rustandi. Nova. Nur Aida. Hadir, Bu. Nur Fadilah. Hadir, Bu. Oktrina. Hadir, Bu. Bu, Nijar Rustandi hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Niza Rustandi. Raisa. Sahara. Hadir, Bu. Alma. Hadir, Bu. Alwa. Hadir, Bu. Tenia. Hadir, Bu. Widianingsih. Nggak ada.
Ada yang belum dipanggil? Anissa, Fahmi, Fasya, Ilham, Keisha, Nadia, Raisa, Widya Ningsih. Oke. Hari ini cukup ya, sudah jam 11.26, ternyata melewati ini ya, jadwal. Harusnya jam 11.10 ya. Oke, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di WA Group. Hari ini tidak ada latihan. Minggu depan kita akan mulai lagi pertemuan selanjutnya, yaitu tentang persamaan reaksi ya. Oke, hari ini kita cukupkan saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu.